hanya dengan Rp15.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'd. Alhamdulillah kembali kita berjumpa pada kajian khusus muslimah, tapi tak terlarang didengar oleh muslim laki-laki dengan tema pokok benteng bagi wanita muslimah. Kita sudah menerangkan benteng yang pertama dulu adalah rasa malu. Kemudian benteng yang kedua adalah ilmu. Nah, benteng yang ketiga adalah akhlaq. Pertemuan yang lalu kita sudah menerangkan tentang bagaimana cara meraih kemuliaan akhlak. Baru 2 poin yang kita bahas. Yang pertama adalah meluruskan akidah. Karena akidah yang benar, yang lurus, yang mendalam, pastilah akan berefek kepada lahirnya kemuliaan akhlak. Karena apa? Karena akhlak adalah aplikasi nyata daripada iman, dari akidah kita. Maka Nabi SAW menyatakan akmalul mu'minina imanan ahasinuhum akhlaqa. Mukmin yang paling sempurna imannya adalah mukmin yang paling bagus akhlaknya. Karena iman teraplikasi dalam bentuk akhlak. Iman bagus, akhlak pasti bagus. Iman buruk, akhlak buruk. Akhlaknya nyebelin, menjengkelkan, menunjukkan keburukan iman, kelemahan iman. Ya, sudah kita bahas. Yang kedua, memperbaiki ibadah. Ibadah juga menghasilkan, membuahkan kemuliaan akhlak. Apapun bentuk ibadah itu, baik sholat, saum, umroh atau haji dan seterusnya, itu pastilah membuahkan kemuliaan akhlak. Allah berfirman, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar. Keji dan mungkar adalah keburukan akhlak. Ini akan terkikis, terhapus, terperbaiki dengan sholat. Demikian juga ibadah-ibadah lainnya. Inilah 2 poin yang sudah kita bahas cara meraih akhlak. Pertama memperbaiki akidah, yang kedua memperbaiki ibadah. Sekarang yang ketiga, al-irtibat bil Qur'an al-Karim. Selalu terhubung dengan Al-Quran. Karena tidak diragukan lagi Al-Quran ini kitab hidayah. Manhaj hidup bagi setiap manusia. Maka terhubung selalu dengan Al-Quran, baik dalam bentuk membacanya, mentadaburinya, meyakininya, merupakan seagung-agung cara untuk meraih hidayah, untuk meraih kehidupan yang baik, untuk memiliki kemuliaan akhlak. Karena memang fungsi Al-Quran memiliki banyak kegunaan dari berbagai aspek, dari beberapa sisi. Pertama, Al-Quran itu pengundang turunnya hidayah, meraih segala macam kebaikan. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-Isra ayat yang ke-9, Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-solihat anna lahum ajrun kabira.
Kata Allah, sesungguhnya Quran ini yahdi, memberi hidayah, memberi petunjuk ke jalan hidup yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang melakukan amal soleh bahwa bagi mereka ada ganjaran yang sangat besar. Jadi Al-Quran ini hidayah jalan hidup. Dan sudah kita terangkan hidayah ada dua jenis dan dua-duanya ada dalam Al-Quran. Jenis yang pertama disebut hidayah irsyad wad dilalah. Hidayah yang berupa tuntunan, bimbingan, petunjuk, berupa ilmu, berupa penjelasan, berupa pencerahan. Al-Quran semuanya berisi itu. Dari seluruh aspeknya. Lahirnya, batinnya, dunianya, akhiratnya, individunya ataupun kehidupan sosialnya. Semuanya. Petunjuk tentang menuju ke arah kebaikan ada di dalam Al-Quran. Keduanya disebut dengan hidayah taufiq. Hidayah taufiq ini keinginan, kemauan, kehendak untuk beramal. Mengamalkan ilmu-ilmu yang sudah sampai kepada dirinya. Nah, kedua-duanya ada dalam Al-Quran. Siapa yang membaca Al-Quran, mempelajarinya, apalagi mengamalkannya, meyakininya, mengajarkannya, maka orang tersebut akan Allah berikan hidayah. Akan Allah berikan taufik untuk beramal soleh lebih giat daripada sebelumnya. Untuk menjauhi dosa dan maksiatan lebih bagus daripada sebelumnya. Itu karena ada hidayah. Itu pertama tuh. Karena Al-Quran hidayah. Kedua, Al-Quran oleh Quran disebut dengan sebutan syifa. Artinya syifa itu adalah apa? Obat. Obat untuk apa? Obat untuk segala macam penyakit hati. Syubhat dan juga syahwat. Keburukan akhlak itu adalah syahwat. Karena apa? Karena di dalam keburukan akhlak ada kesenangan duniawi. Adanya umpamanya perbuatan jahat, iri dengki, mencela orang, menggibahi orang. Pokoknya seluruh bentuk keburukan akhlak. Itu orang senang melakukannya. Ini menunjukkan di dalam hati orang itu ada penyakit. Penyakit iri, penyakit dengki. Iri, dengki dan benci bisa melahirkan ghibah, fitnah, mencela, menghina, dan yang sejenisnya kan. Merupakan keburukan-keburukan akhlak. Ada penyakit itu dalam hatinya. Obatnya adalah Al-Quran. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Yunus ayat 57. Ya ayuhan nas, qad ja'atkum mau'idatum min rabbikum wa shifa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmah lil mu'minin. Hai manusia, telah datang kepada kalian mau'idah, pelajaran dari Rabb kalian. Maksudnya Quran. Wa syifa'un lima fis sudur, dan juga obat bagi penyakit yang ada dalam hati. Wa huda wa rahmatul lil mu'minin, juga sebagai hudan atau petunjuk dan rahmat bagi orang-orang mukmin. Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala ketika menerangkan ayat ini dalam kitab tafsirnya, Tafsirul Qur'anil Azim. Kata beliau, mau'izatun ay zajirun anil fawahish. Yang dimaksud mau'izah itu pelajaran, adalah yang bisa melarang atau menjauhi semua perbuatan-perbuatan keji, fawahish. Yang dimaksud dengan syifa'un lima fis sudur, Quran ini obat bagi semua penyakit hati, minasyubah wasyukuk,
wa izalatu ma fiha min rizsin wa danas. Maksudnya obat dari segala macam syubhat, keraguan-raguan, menghilangkan semua najis dan kotoran yang ada di dalam hati. Wa huda wa rahmah ay masalun lahal hidayah wa rahmah minallahi ta'ala. Maksudnya Al-Quran alat untuk meraih hidayah dan rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Wa innama dzalika lil mu'minina bihi wal musaddiqun al muqinun. Dan ini hanya untuk orang-orang mukmin dan orang-orang yang membenarkan serta yakin terhadap Al-Qur'anul Karim. Jadi karena fungsi Al-Quran sebagai mau'idhah, nasihat-nasihat yang memberikan orang petunjuk untuk melakukan kebaikan-kebaikan akhlak dan melarang dari segala macam kemungkaran, juga obat bagi penyakit hati serta hidayah dan rahmat bagi yang membacanya dan mempelajarinya. Maka dari sini kita mengetahui bahwa orang yang mentadaburi Al-Quran, selalu terhubung dengan Al-Quran, baik selalu membacanya, selalu mempelajarinya, maka orang itu akan tertuntun untuk memiliki akhlak yang mulia. Selain itu, keburukan akhlak kepada siapapun, baik kepada Allah, buruknya akhlak kepada Allah dalam bentuk syirik dan kufur, ataupun keburukan akhlak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk meninggalkan sunnahnya, menghidupkan bid'ah dalam kehidupannya, ataupun kepada sesama manusia, orang tua, anak, istri atau suami, tetangga atau siapapun. Itu keburukan akhlak dalam seluruh aspek tersebut menunjukkan hatinya sudah tidak hidup lagi. Hatinya itu sudah mati. Maka kematian hatinya tersebut mengakibatkan si raganya, badannya itu tak terkendali ke arah yang benar. Oleh karena itu sering saya ungkapkan, matinya hati mengakibatkan si raganya melakukan seluruh jenis keburukan. Nah, itu yang dilakukan oleh orang-orang kafir zaman baheula, orang-orang musyrik. Yang mereka sembah bukan yang layak disembah, bahkan yang hina, lebih hina daripada para penyembahnya. Menyembah batu, menyembah patung, menyembah pohon, menyembah bangsa jin, setan-setan dari kalangan bangsa jin, menyembah ruh-ruh orang-orang yang sudah mati dan seterusnya. Itu dari aspek ibadah, peribadatan. Dari aspek sosial, mereka itu tunggul dirurut, satang dirumpak. Segala yang dilarang dilabrak. Mereka mabuk, mereka berjudi, mereka berkelahi membunuh, mereka makan riba, mereka berzina, mereka semua keburukan dilakukan. Sudah mati hatinya. Itulah orang-orang kafir, orang musyrik, orang ateis. Keburukan dianggap sebagai sebuah kebiasaan. Maka lahirlah keburukan akhlak. Maka untuk memperbaikinya satu cara, yaitu hidupkan kembali hati. Cara menghidupkan hatinya memasukkan ruh ke dalam hati itu. Apa ruhnya? Ya, ruhnya itu Al-Quran, wahyu dari Allah. Makanya Al-Quran oleh Allah juga disebut dengan sebutan ruh. Sebagaimana dalam Al-Quran surah Asy-Syura ayat 52 Allah menyatakan,
Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Kata Allah, demikianlah kami wahyukan kepada engkau, hai Muhammad, ruh dari perintah kami. Kami wahyukan ruh, maksudnya Al-Quran. Al-Quran disebut ruh. Ma kunta tadri mal kitab walal iman. Sebelum kamu dikasih ruh atau Al-Quran ini, kamu tidak tahu apa itu kitab, apa itu iman. Walakin ja'alnahu nuran, akan tapi kami jadikan Al-Quran ini sebagai cahaya, ruh tadi sebagai cahaya. Nahdi bihi man nasha'u min ibadina. Kami memberi petunjuk dengan cahaya ini orang-orang yang kami kehendaki dari kalangan hamba-hamba kami. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Dan sesungguhnya engkau, hai Muhammad, memberikan petunjuk ke jalan yang lurus. Al-Quran itu disebut ruh karena memang fungsinya sama dengan fungsi ruh. Salah satu di antara fungsi Quran sebagai ruh, menghidupkan kembali yang sudah mati. Para sahabat zaman baheula sebelum Islam datang, sebelum mereka masuk Islam, hati mereka sudah mati. Yang mereka sembah adalah benda yang lebih hina dari mereka. Yang mereka makanlah barang-barang haram, hasil riba, hasil menipu, hasil merampas. Perbuatan sosial mereka justru menyebalkan. Mereka melakukan perjudian, mereka melakukan pembunuhan, mereka melakukan perzinahan. Itu sebagai sesuatu yang lumrah saat itu. Dan juga saat sekarang di negara-negara ateis, di negara-negara kafir kan begitu. Judi legal, perzinahan asal mau sama mau, suka sama suka, tidak dipermasalahkan. Mau hidup seatap bareng tanpa ikatan pernikahan, dilegalkan di sana, ya. Mabuk, ya setiap orang di sana mabuk. Minumnya itu minum yang memabukkan. Kalau umpamanya mereka saking biasanya nih, saya mau minum, maksudnya pasti minum itu. Minum yang memabukkan. Mau nggak Anda memberi saya minum gitu ya? Maksudnya bukan minum air. Would you like to give me drink? Seperti itu umpamanya. Akhirnya maksud drink itu artinya mabuk. Tapi kalau minta air putih, air harus disebut. Minta minum, minum air. Karena haus umpamanya. Harus disebut. Jangan hanya minum, minum air. Tapi kalau tanpa air berarti mabuk. Itu karena kebiasaannya. Tak pernah hari berlalu tanpa mabuk. Hati mereka sudah matilah. Karena jauh dari wahyu. Jauh dari Al-Quran. Sebagai ruh bagi jiwa manusia. Makanya tak heran kalau akhlaknya bejat. Sebejat keyakinannya. Nah, dari sinilah kita mengetahui kenapa Al-Quran bisa mempermulia akhlak. Karena fungsi-fungsinya. Termasuk Quran itu menjelaskan seluruh kebaikan untuk diamalkan dan menjelaskan seluruh keburukan untuk dijauhi. Allah menyatakan dalam surah An-Nahl ayat 89, "Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai' wa huda wa rahmah wa busyra lil muslimin." Dan kami telah turunkan kepada engkau, hai Muhammad, kitab. Maksudnya Al-Quran. Tibyanan likulli syai'. Yang menjelaskan segala sesuatu. Wa huda wa rahmah. Wa busyra. Juga sebagai hudan
Petunjuk sebagai rahmat, sebagai busra, pemberi kabar gembira lil muslimin, bagi orang-orang muslim. Berkata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahmatullahi alaih, ketika menerangkan ayat ini, kata beliau, yastadi'una bihi fi dhulumatil kufri wal bid'ah wal ahwa wa ya'rifuna bihil haqa'iq wa yahtaduna bihi ila siratil mustaqim. Maksud ayat ini bahwa Al-Quran menjelaskan segala sesuatu ini maknanya adalah memberikan pencerahan, cahaya, sinar dalam gelapnya kehidupan, dalam kehidupan yang gelap karena kekufuran dan kebid'ahan serta hawa nafsu. Dengan Al-Quran ini mereka bisa mengetahui segala hakikat dengan sebenarnya dan memberikan petunjuk kehidupan ke arah yang jauh lebih lurus. Berdasarkan hal itulah maka Allah Azza wa Jalla menyebut Al-Quran ini dengan berbagai macam sebutan-sebutan yang menunjukkan bervariasinya fungsi Al-Quran. Quran disebut nur, artinya cahaya karena menerangi. Quran disebut ruh, karena memang menghidupkan jiwa yang sudah mati. Al-Quran disebut asy-syifa, karena berfungsi sebagai obat bagi segala macam penyakit. Al-Quran juga disebut zikr yang artinya peringatan karena memberikan peringatan. Al-Quran juga disebut hudan karena memang berisi petunjuk hidayah. Al-Quran juga disebut mau'idhah karena berisi pelajaran-pelajaran. Al-Quran juga disebut dengan sebutan busyra atau pemberi kabar gembira. Al-Quran juga disebut dengan sebutan rahmat dan seterusnya, sesuai dengan fungsi-fungsi yang diberikan oleh Al-Quran bagi manusia. Semua fungsi Al-Quran akan berguna bagi manusia, terserap ke dalam jiwa dan sanubari mereka, sehingga melahirkan ibadah yang intensif, yang bagus, dan melahirkan kemuliaan akhlak dalam bermuamalah dengan sesama manusia. Khusus tentang fungsi Al-Quran untuk memperbaiki akhlak bisa kita lihat dari beberapa aspek. Pertama, Al-Quran menyuruh manusia untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang berwujud kemuliaan akhlak. Di antaranya pertama, kepada orang tua. Bagaimana akhlak kita kepada orang tua dituntun oleh Al-Quranul Karim. Untuk berbuat sebaik-baik perlakuan kepada orang tua. Allah berfirman, "Wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amain an ishkurli wa liwalidayk ilayal masir." Dan kami telah mewasiatkan kepada manusia agar mereka berbuat baik kepada orang tuanya. Lalu diungkit peran dan pengorbanan besar sang orang tua, terutama ibu. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Ibunya yang telah mengandung dia dalam keadaan lemah yang semakin bertambah lemah. Sang ibu penderitaan yang dialaminya besar luar biasa selama mengandung anaknya. Puncak dari penderitaan mengandung anak itu adalah melahirkannya. Perjuangan antara hidup dan mati. Semua wanita yang akan melahirkan saking menderita dan sakitnya merasa mungkin saat inilah saya akan mati. Coba tanya tuh kepada ibu-ibu, kepada yang pernah melahirkan. Ikhwan yang sudah menikah tanya ke istri, benar nggak tuh kata Ustaz?
Kalau ibu melahirkan itu perjuangan hidup dan mati, dan dalam pikiran setiap ibu saat inilah saya akan mati, kayak saking sakitnya. Ustaz kan belum pernah melahirkan kok sotoy amat. Ya, saya belum pernah merasakan. Tapi saya sering mendengar ungkapan itu dari para ibu yang mau melahirkan, yang pernah berpengalaman melahirkan. Lalu wa fisaluhu fi amain. Lalu ibunya menyusui dia selama 2 tahun lalu menyapihnya. Lalu apa kata Allah? Anishkurli wali walidaika. Maka bersyukur kamu kepadaku, kepada Allah, dan kepada kedua orang tuamu. Ini Al-Quran menuntun setiap anak, setiap orang untuk memiliki kemuliaan akhlak kepada orang tua. Jadi perintah Allah 2, anishkurli, bersyukur kepadaku, kepada Allah, dengan cara mentauhidkan Allah, beribadah kepada Allah, menjalankan syariat Allah, dan bersyukur kepada orang tuamu. Tauhid disandingkan dengan berbuat baik kepada orang tua. Dalam ayat yang kalau barusan dalam surah Luqman, dalam surah Al-Isra Allah menyatakan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Allah telah menetapkan agar kalian jangan beribadah kepada siapapun kecuali kepada Allah. Wa bil walidaini ihsana, dan kepada orang tua hendaklah berbuat baik. Tadi sudah bersyukur kepada Allah, bersyukur kepada orang tua. Di sini beribadahlah kepada Allah dan berbuat baiklah kepada orang tua. Selalu disandingkan tuh. Makanya dosa berbuat syirik adalah dosa terbesar yang pertama. Dan dosa terbesar kedua berbuat baik, berbuat jahat atau menyakiti hati kedua orang tua. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Mau enggak aku kabarkan kepada kalian tentang dosa-dosa terbesar? Kata para sahabat, bala ya Rasulullah, mau ya Rasulullah. Dosa terbesar pertama al-isyraku billah, syirik kepada Allah. Yang kedua wa uququl walidain, menyakiti hati kedua orang tua. Jadi lihat, pertama Al-Quran menyuruh kita berakhlak kepada kedua orang tua. Setelah menyebut atau merintahkan mentauhidkan Allah SWT. Akhlak kepada Allah terlebih dahulu. Lalu akhlak kepada orang tua. Al-Quran juga menyuruh kita berakhlak kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Ati'ullah wa ati'ur Rasul. Taati Allah, taati Rasul. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh dalam pribadi Rasul itu ada contoh yang sangat baik. Jadi berakhlak kepada Rasul, mengikuti sunnahnya, mentaatinya. Jangan sekali-kali menentang ucapannya, menyelisihi seluruh tuntunannya dalam hadis. Allah menyatakan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Itu akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasul. Jangan mendahuluinya. Mendahului Allah, mendahului Rasul maknanya lebih mengedepankan pendapatnya, akalnya, fikirannya daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Quran dan Sunnah. Al-Quran wahyu Allah, Sunnah adalah sabda Nabi SAW. Tidak dipakai, bahkan dibantah dengan akal fikiran. Itu kelancangan kepada Allah dan Rasul. La tuqaddimu baina yadillahi wa rasulih. Khusus kepada Rasul, cara berakhlak itu jangankan berbuat menentang ucapannya, walaupun ucapannya benar tapi nada bicaranya melebihi ketinggian nada bicara Nabi SAW, itu sudah terlarang.
lebih keras suaranya daripada suara Rasul itu sudah diharamkan. Dalam surah Al-Hujurat ayat 2 kelanjutan ayat tadi menyatakan ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qaul kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata amalukum wa antum la tash'urun. Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian meninggikan suara kalian melebihi tingginya suara Rasul. Wa la tajharu lahu bil qaul. Jangan kamu ngomong keras kepadanya ketika berbicara seperti kalian mengeraskan suara di atas sebagian kalian. Antah batu amalukum antum la tash'urun. Nanti batal amal-amal kebaikan kamu. Terhapus pahala kamu tanpa kamu sadari. Akhlak kepada Rasul alaihissalatu wassalam. Juga akhlak kepada sesama manusia. Wah, ini lebih detail lagi, lebih banyak lagi. Baik bernada perintah untuk melakukan beberapa perkara yang baik sebagai akhlak yang baik kepada sama manusia ataupun larangan berbuat buruk kepada sama manusia. Pertama, Allah memerintahkan agar kita tolong menolong, kerjasama dengan sama manusia. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah kalian, kerjasamalah kalian dalam kebaikan dan takwa. Dan jangan tolong menolong dalam keburukan dan permusuhan dan keburukan dan dosa. Ini perintah, tolong menolong itu akhlak yang baik ya? Iya, yang baik. Ini perintah. Terus Allah juga memerintahkan kita menunjukkan cinta dan kasih sayang kepada sesama. Dalam berbagai macam bentuk, salah satunya memberi infak, memberi sedekah kepada mereka. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut. Dan infakkanlah oleh kalian sebagian kecil dari rezeki yang kami berikan kepada kalian sebelum nanti datang kematian. Disuruh infak. Bahkan bukan sekadar menyuruh, juga mengiming-iming. Memberikan iming-iming agar kita termotivasi untuk infak dan sedekah dengan iming-iming dunia akhirat. Di dunia dilipat gandakan 700 kali lipat. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Termasuk di jalan Allah itu ke fakir, ke miskin, ke anak-anak yatim, ke janda-janda tua yang tidak berdaya lagi, tidak bisa mencari nafkah sendiri, dan seterusnya. Diberikan itu di jalan Allah. Itu ubahnya seperti orang menanam satu benih itu menumbuhkan 7 batang pohon, dari setiap satu batang pohon melahirkan 100 benih. Satu batang 100 benih, ada 7 batang 700 benih. Diiming-iming itu dunia. Dilipat gandakan di dunia. Di akhirat, lebih dahsyat lagi. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana yudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim. Siapa orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, Allah sebutkan yang memberi pinjaman yang baik kepada Allah. Itu infak. Akan Allah lipat gandakan gantinya di dunia walahu ajrun karim, dan baginya akan diberikan pahala yang mulia di akhirat. Memberi itu akhlak yang baik apa bukan? Ya iyalah. Memberi infak dan sedekah kepada sesama manusia. Itu akhlak yang baik. Al-Quran mensupport itu. Selain itu, Allah juga dalam Al-Quran menyuruh kita berbuat baik kepada semua makhluk. Tidak hanya sesama manusia, tidak hanya manusia sesama mukmin, bahkan juga yang kafir. Wajib mereka disayangi, dikasihi dengan cara didakwahi agar mereka itu selamat.
dari murka dan azab Allah dunia dan akhirat. Ingat, landasan dakwah adalah kasih sayang kepada orang yang didakwahi. Kita kasihan kalau mereka berada dalam syirik, dalam kufur, dalam bid'ah, dalam maksiat. Nanti kena azab Allah dunia akhirat. Kasihan. Sayang kepada mereka. Makanya dituntun agar berpindah dari syirik kepada tauhid, dari kufur kepada iman, dari bid'ah kepada sunnah, dari maksiat kepada ketaatan, dari buruk kepada baik. Karena kasihan, karena sayang, bukan karena benci. Makanya karena sayang, karena kasihan, ketika menasihati, mendakwahnya, karena atas dasar kasih sayang, tak ada kebencian, tak ada celaan, tak ada hinaan. Karena bukan pelampiasan kesel dan dendam kepada mereka, bukan. Sayang, kasihan. Maka berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah tentang karakteristik Ahlus Sunnah. Kata beliau, Ahlus Sunnah a'lamun nas bil haqqi wa arhamuhum bil khalqi. Ahlus Sunnah adalah manusia yang paling tahu tentang kebenaran dan paling penyayang kepada sesama makhluk. Ini landasan dakwah. Paling berilmu, paling tahu tentang kebenaran, mendorong dia untuk dakwah. Paling penyayang kepada sama makhluk, menyebabkan dia akan berdakwah atas landasan kasih sayang. Ini akhlak. Bahkan kepada para binatang. Dan banyak lagi perintah-perintah lain dalam Al-Quran yang memerintahkan manusia untuk menunjukkan kemuliaan akhlak kepada sama manusia berupa perintah, berupa iming-iming terhadap kemuliaan akhlak. Selain itu, Al-Quran juga melarang keras dan mengancam setiap orang yang melakukan akhlak yang buruk. Dilarang oleh Al-Quran. Yang menyakiti diharamkan itu. Itu surah Al-Hujurat mulai dari ayat 10, 11, 12. Itu semuanya itu menjelaskan tentang bagaimana membentuk ukhuwah Islamiyah. Dari ayat 10-nya saja Allah itu sudah mengingatkan kepada kita semua bahwa kita itu bersaudara karena iman yang kita miliki loh. Allah berfirman, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Mukmin dan mukmin itu hanyalah bersaudara, maka damaikan saudara kalian yang sedang berselisih. Nah, terus di ayat berikutnya Allah memberikan petunjuk bagaimana caranya agar ukhuwah ini, persaudaraan ini terwujud, yaitu merinci perbuatan akhlak yang buruk yang dilarang. Jangan saling menghina atau mencela. Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum wa la nisa'u min nisa' asa ayyakunna khairan minhun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mencela kaum lain karena boleh jadi yang dicela lebih baik daripada yang mencela. Wanita jangan mencela wanita lain karena boleh jadi wanita yang dicela lebih baik daripada wanita yang mencela. Wala talmizu anfusakum, jangan saling menghina di antara sesama kalian. Wala tanabazu bil alqab, jangan saling memberikan gelar-gelar buruk. Dan seterusnya. Sampai di akhir ayat ini, wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Siapa yang tidak tobat dari semua keburukan akhlak tadi, itu orang zalim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm. Hai orang-orang yang beriman, jauhi kebanyakan dzan, berprasangka. Dalam hadis disebutkan iyyakum wadh-dhanna fa inna adh-dhanna akdzabul hadits. Jauhilah kalian dzan, suudzon, karena dzan itu adalah sedusta-dusta ucapan. Wala tajassasu, jangan ngorek-ngorek.
kesalahan orang lain. Itu karena curiga, karena suudzon biasanya meneliti, mengorek-ngorek. Dilarang, itu keburukan akhlak. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, jangan saling menggibahi sebagian kalian terhadap sebagian yang lain. Yuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Mau enggak kalau sebagian kalian, salah satu di antara kalian memakan daging bangkai saudara kalian yang sudah mati, pasti kalian tidak suka. Seburuk itu ghibah. Sama dengan memakan daging bangkai orang yang digibahi setelah kematian. Ada saudaranya mati dibiarkan membusuk, setelah busuk dimakan. Kanibal. Ngeri, jijik. Ya. Seburuk itu ghibah. Itu semua keburukan akhlak tuh. Jauhi, hindari. Dan jangan sampai itu mengotori. Mengotori akhlak kita dan mengotori ukhuwah kita. Merusak tali persaudaraan. Merusak juga perekat persatuan dan kesatuan di antara sama muslim. Diharamkan. Semua keburukan akhlak Allah haramkan. Semua kemuliaan akhlak Allah perintahkan. Tidak hanya diperintahkan tapi diiming-imingi dengan iming-iming yang menggiurkan. Dan semua keburukan akhlak tidak hanya dilarang, tapi juga digambarkan sejijik apa, seperti ghibah tadi, digambarkan seperti orang yang makan daging bangkai manusia yang sudah busuk, yang sudah mati. Plus dijelaskan azabnya yang sangat dahsyat bagi pelaku keburukan akhlak. Al-Quran menjelaskan semua itu dengan rinci dan detail. Maka orang yang selalu terkait Quran, terhubung dengan Al-Quran dalam bentuk membacanya, memahaminya, menghayatinya, meyakininya, mengajarkannya, mengaplikasikannya, dia akan menjadi manusia yang paling sempurna sebagai manusia. Karena kesempurnaan imannya, sempurna juga akhlaknya. Dari segi tauhidnya, akidahnya sempurna, baik. Dari segi ibadahnya kepada Allah Azza wa Jalla juga sempurna, baik. Dari segi akhlak muamalah kepada sama manusia juga begitu sempurna, begitu menyenangkan semua orang. Maka pantas apabila seluruh aspek yang Allah syariatkan kepada manusia itu sinergi. Berbanding lurus, berjalan seiring, sejalan, secara harmonis aspek akidahnya, aspek ibadahnya, aspek akhlak muamalahnya kepada sama manusia. Itu semuanya beriringan. Kelurusan dan kekuatan akidah melahirkan kebagusan dalam beribadah kepada Allah dan kemuliaan akhlak dalam bermuamalah kepada sesama manusia. Itu seiring, itu sinergi itu. Gak bisa orang menyatakan iman saya mah kuat walaupun memang saya perilaku omongan saya sekarang tak terkendali ya, sering nyakitin, nyebelin orang lain ya, iman saya mah bagus. Nggak bisa begitu. Keburukan akhlak itu menunjukkan buruknya iman. Keburukan akhlak menunjukkan jauhnya dia dari Al-Quran. Tidak terkaitnya dirinya dengan Al-Quran, tidak terhubungnya dirinya dengan Al-Quran, tidak terkoneksi atau koneksinya buruk, seringkali nggak nyambung, putus. Kita aja kalau umpamanya ya nelpon, sinyalnya buruk. Suka apa? Suka terputus-putus, ya enggak? Internet koneksinya buruk, aduh ya lemot, ya putus-putus, pika gemesin. Ada nggak orang merusak, membanting HP? Ya, memukul laptopnya hanya karena jengkel kepada koneksinya. Ada enggak? Ada. Merusak. Orang tidak terkoneksi dengan Al-Quran atau koneksinya lemah. Itu banyak errornya perbuatannya itu. Ya, akhlak yang dilahirkan dari orang yang jauh dari Al-Quran akan menjadi akhlak yang buruk.
Dari sinilah kita mengetahui bahwa salah satu cara untuk memiliki kemuliaan akhlak selalulah terhubung dengan Al-Quran. Selalulah terkait dengan Al-Quran dalam beberapa aspek berikut ini. Pertama, dalam bentuk membaca. Sesering mungkin baca Al-Quran. Kedua, menghafalkan. Ketiga, memahaminya, tafsirannya, makna yang terkandung di dalamnya. Keempat, tentu saja wajib meyakini. Sering baca tapi nggak yakin isinya ya percuma. Kelimanya, mengajarkannya. Keenamnya, mengaplikasikannya. Terhubunglah dalam keenam aspek dengan Al-Quranul Karim. Dijamin seluruh aspek syariat yang harus kita aplikasikan dalam diri kita akan terwujud. Aspek akidahnya, ibadahnya, termasuk akhlak dan muamalahnya. Inilah kiat ketiga untuk meraih akhlak, selalu terhubung dengan Al-Quran. Ya, cukup sampai di sini saja. Insya Allah nanti poin keempat dan seterusnya akan kita teruskan di pertemuan yang akan datang. Kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Mangga. Syukron Ustaz atas penjelasan yang disampaikan yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Dan untuk selanjutnya kami mengundang antum semua para pendengar dan juga pemirsa bisa bertanya jawab dengan Al-Ustaz baik melalui telepon di nomor 022-8686-2637 atau melalui pesan singkat di nomor 081122714776. Dan kami sangat berharap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan berkesesuaian dengan materi yang disampaikan Ustadz tadi. Kita angkat penelpon yang pertama. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Mulyono. Siap. Ustadz, saya mau tanya. Tadi diterangkan masalah mengikuti sunnah-sunnah Rasul. Bagaimana orang-orang tahu masalah sunnah tapi tidak mengikuti. Contoh seorang wanita sholat ke masjid sudah dikasih tahu tapi tetap sholat ke masjid. Keduanya, banyak orang yang ceramah-ceramah mengatakan sunnah-sunnah Rasul tapi kelihatan dari lahiriahnya tidak mengikuti sunnah Rasul. Contohnya dalam berpakaian. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mul, barakallahu fiik. Sunnah Rasul sudah diketahui tapi tidak diikuti. Ada dua kasus yang diberikan sebagai contoh. Wanita yang selalu ke masjid. Padahal sudah dikasih tahu. Kedua, ustadz, da'i, penceramah mubarik. Sering menganjurkan ikuti sunnah Rasul tapi dia sendiri tidak. Untuk kasus pertama, wanita ke masjid tidak bertolak belakang dengan sunnah Rasul. Tidak menyimpang, tidak dosa. Karena Nabi SAW membolehkan, mengizinkan wanita untuk pergi ke masjid. Bahkan melarang walinya untuk melarang para wanita ke masjid. Kalau wanita ingin ke masjid, walinya nggak boleh melarang. Selama di masjid itu aman dari fitnah, ya, baik di jalannya ataupun di masjidnya. Beliau bersabda, la tamna'u ima Allahi masajid Allah. Jangan kalian larang para wanita dari masjid Allah. Cuma rumah mereka lebih baik. Gitu. Buyutuhunna khairul lahun. Tidak terlarang ke masjid, tapi kalau mau yang terbaik di rumahnya. Tapi tidak dosa kalau masjid. Dapat pahala nggak ke masjid? Dapat. Maka wanita pergi ke masjid tidak bertolak belakang dengan sunnah Rasulullah SAW. Masih sejalan. Cuma yang lebih baik adalah di rumahnya. Kalau ke masjid baik. Di rumah lebih baik. Ke masjid berpahala. Dan tidak dosa. Di rumah pahalanya lebih besar. Sebab makna khairul lahunna ay aktsaruha ajra. Yang dimaksud dengan lebih baik, maksudnya adalah lebih banyak pahalanya. Itu poin yang pertama. Poin kedua, kalau ada orang mengajak orang lain untuk melaksanakan sunnah Nabi SAW.
Tapi dia sendiri tidak. Apa dosa atau tidak? Tergantung. Kalau sunnah Nabi SAW itu hukumnya wajib. Aspek-aspek yang wajib untuk diikuti, tidak mengamalkannya adalah berdosa. Seperti contoh menerapkan sunnah Nabi SAW dalam beribadah. Dalam sholat. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Tata cara salat kalian harus mengikuti tata cara salat aku. Itu wajib. Maka apabila tidak dilaksanakan, dia menerapkan cara salat yang berbeda dengan tata cara salat Nabi SAW. Berakibat itu salat ditolak. Nabi SAW menyatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang mengamalkan satu amalan dalam beragama, tapi cara melaksanakan tidak sesuai dengan perintah aku, contoh dari aku, maka itu tertolak. Iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhi oleh kalian perkara-perkara baru dalam beragama. Dalam beragama bukan dalam hal dunia. Kalau dalam hal dunia tidak terlarang, maka antum a'lamu bi umuri dunyakum. Karena setiap tata cara baru dalam beragama itu bid'ah. Bid'ah itu hanya dalam perkara agama, bukan dalam perkara dunia. Kalau kalian memang anti kebidahan, kenapa pakai radio? Kenapa pakai TV? Kenapa pakai HP? Di zaman Nabi nggak ada, berarti bid'ah. Itu orang nggak paham tapi ngomong dengan kebodohannya, ya, tidak bisa membedakan perkara yang boleh disebut bid'ah dan boleh disebut tidak bid'ah. Dalam perkara dunia bebas, dalam perkara agama ini jangan berkreasi. Contohnya sudah lengkap, sudah paripurna, nggak perlu ada penambahan. Ditambah-tambah ya nggak boleh. Demikian juga dan di luar masalah tata cara peribadatan, masalah duniawi, tapi Nabi SAW mewajibkannya. Lalu tidak diikuti, ya dosa. Seperti contohnya umpamai berpenampilan berpakaian bagi laki-laki. Baik sarung, celana atau gamis nggak boleh melewati mata kaki. Sunnah Nabi SAW setengah betis. Bukan setengah betis. Pas di mata kaki itu sunnah. Di atasnya afdol dan terafdol adalah setengah betis. Siapa yang melebihi itu terancam neraka. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari menyatakan ma'asfala minal ka'baini minal izar fa finnar. Setiap izar itu sarung. Pokoknya apapun yang dipakai dari atas ke bawah. Yang melebihi kedua mata kaki maka itu dalam neraka. Tanpa disebut sombong atau tidaknya. Mau sombong mau tidak itu sudah sombong. Secara syar'i. Sebagaimana diterangkan dalam hadis sahih riwayat Imam Abu Dawud dalam kitab sunannya, iyyakum wal isbala fa innal isbala minal makhilah. Jauhi oleh kalian isbal, karena isbal itu bentuk kesombongan. Sombong secara syar'i begitu, jangan dibantah. Dan saya mah tidak sombong, ini dalam hati saya nggak ada kesombongan. Dibantah itu hadis dengan perasaan, kebiasaan atau pikirannya. Menurut saya ini nggak sombong. Menurut saya, menurut perasaan. Saya nggak ada perasaan sombong dalam hati saya dengan begini. Kata hadis sombong itu sombong. Sombong menurut versi hadis. Iyyakum wal isbala fa innal isbala minal makhilah. Jauhi, hindari oleh kalian isbal. Karena isbal itu bentuk kesombongan. Kata syariat itu sombong, udah sombong. Jangan dibantah lagi. Kata saya mah tidak. Syariat itu berdasarkan nas Al-Quran dan hadis yang sahih. Ya, maka itu wajib. Sunnah Rasul yang wajib dalam berpakaian adalah tidak isbal. Adapun kalau menutupi dua mata kaki dari bawah ke atas ya boleh. Seperti umpamanya pakai kaos kaki, pakai sepatu bot gitu ya, pakai khuf. Khuf itu ya sepatu dari kulit yang menutupi mata kaki. Ada juga yang tidak menutupi mata kaki. Dari bawah ke atas boleh. Yang terlarang dari atas ke bawah. Ya. Seperti jenggot. Ada sunnah Nabi SAW yang wajib. Memotongnya haram.
Ya, isyan disebutnya. Dan mengeruknya sampai habis adalah haram. Keharaman ini lebih besar daripada memotongnya. Dan seterusnya. Nah, adapun sunnah Nabi SAW yang hukumnya tidak wajib. Hanya sekedar sunnah saja. Seperti contohnya umpamanya membaca doa-doa, zikir-zikir dalam keseharian kita. Mau tidur gitu ya. Ada doa, itu sunnah Nabi SAW. Mau masuk dan keluar WC ada doa. Masuknya kaki kanan. Kaki kiri afan. Kemudian keluarnya kaki kanan. Pula baru bangun tidur ada doa. Ada doa ya. Itu sunnah. Siapa yang tidak berdoa, dia tidak berdosa. Ketika umpamanya masuk ke WC, kaki kiri dulu. Ini dia kaki kanan, tidak berdosa. Itu hanya sunnah saja. Sunnah Nabi yang hukumnya sunnah. Jadi apakah orang yang mengajak orang lain untuk melakukan atau mengikuti sunnah Nabi, tapi dia sendiri tidak melakukannya, itu dirinci. Kalau sunnah Nabi yang dia serukan itu yang wajib, lalu dia tidak melakukan, maka dosa. Demikian Pak Muli, wallahu alam bissawab. Silakan. Nah, syukron Ustaz atas jawabannya. Kami kembali mengundang antum semua untuk bisa bertanya secara langsung kepada Ustaz melalui telepon di nomor 02286862637. Kita angkat. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa, di mana Bapak? Di Cimahi. Siapa Pak? Hamba Allah. Hamba Allah di Cimahi. Mangga. Mohon maaf, ini temanya enggak baik, tapi penasaran. Itu apa kalau baca Al-Mulk itu disunahkan? Maaf Bapak kurang begitu jelas. Bapak bisa bergeser, barangkali mungkin agak terhalang gedung. Silakan Pak. Ya. Ya, silakan. Al-Mulk itu disunahkan enggak Pak? Apa? Surah Al-Mulk, membaca surah Al-Mulk Ya. disunahkan kapan? Disunahkannya kapan? Malam atau jam berapa itu? Terus katanya surat Al-Baqarah itu dibaca tempatnya di mana aja? Kurang jelas ya. Ya, surah Al-Mulk dibacanya kapan gitu? Iya betul. Iya, mangga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katanya membaca Al-Mulk disunahkan kapan? Ya, taib, barakallahu fiik. Pertama, kalau membaca Al-Quran surah apa saja disunahkan kapan saja, ya, di mana saja selama di tempat yang layak. Khusus tentang disunahkannya surah Al-Mulk disunahkan menjelang tidur setiap malam, iya. Bacalah surah Al-Mulk setiap malam menjelang tidur. Insya Allah ini menjadi obat bagi orang yang insomnia apa? Amnesia. Insomnia ya. Kalau amnesia apa? Amnesia hilang ingatan. Bukan kesadaran. Ingatan. Amnesia itu lupa kepada kejadian masa lalu. Bahkan kadang-kadang tidak tahu siapa dirinya ya. Pokoknya yang berkaitan dengan knowledge, pengetahuan, ingatan lupa. Tapi berkaitan dengan skill, tidak akan lupa. Kalau umpamanya seseorang amnesia, tapi dia bisa berenang, tidak akan hilang kemampuan berenangnya. Kalau dia bisa pakai motor, pakai mobil, nggak akan hilang. Kalau dia jago bela diri, nggak akan lupa. Karena berkaitan dengan skill. Tapi berkaitan dengan ingatan, hafalan, lupa. Ini insomnia. Orang yang susah tidur. Ngantuk gitu. Tapi kenapa terepuai gitu ya? Insomnia. Coba baca Al-Quran sebelum tidur. Jadi sebelum tidur disunahkan melakukan selain baca doa, baca beberapa ayat. Al-Fatihah 7 kali, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi 7 kali. Tiupkan ke telapak tangan, kemudian diusapkan ke seluruh bagian tubuh yang terjangkau. Terus menjelang tidur coba baca surah Al-Mulk.
Bagus kalau dihafal, ya. Bagus kalau dihafal. Sehingga membacanya tidak harus pakai mushaf. Ya, dalam keadaan berbaring, lampunya dimatikan gitu ya, baca, ya. Maka insya Allah setan tidak suka orang itu membaca Al-Quran, terutama surah Al-Mulk sebelum tidurnya. Tidak akan digoda untuk tidak tidur, maka akan ditidurkan segera. Sebelum tamat, Al-Mulk sudah tidur. Tapi kalau umpamanya melamun, urusan duniawi, panjang angan-angan, makin lama makin cenghar. Oleh setan digoda. Oleh karena itulah maka baca surah Al-Mulk. Sehingga tertidur tanpa harus mematikan lampu terlebih dulu. Tapi kalau baca mushaf gitu ya, pas ngantuk-ngantuk mau tidur harus dimatikan dulu lampu, cenghar deh ya tuh. Ya, disunahkan yang baca Al-Mulk setiap malam menjelang tidur ya insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Syukran Ustaz atas jawabannya. Mudah-mudahan bisa memuaskan Bapak yang dari Cimahi tadi yang bertanya. Kita kembali mengangkat penelpon yang akan bertanya secara langsung. Kami persilakan hubungi kami di nomor 022 8686 2637. Ada lagi? Halo? Kalau tidak ada dari pesan singkat Ustaz dari Bapak Waluyo di Rejang Lebong, Bengkulu, Jambi ya, Bengkulu ya. Tanya Pak Ustaz, bagaimana caranya agar hati ini tenang dan selalu ingat Allah? Hati dan pikiran kan selalu berdampingan. Bagaimana agar hati dan pikiran selalu berzikir dan tidak berkata kotor? Ustaz mohon tausiahnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taib, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak di daerah Bengkulu. Bagaimana caranya agar hati ingat kepada Allah Azza wa Jalla? Pertama, kenali Allah semaksimal yang kita bisa. Dengan cara apa? Mempelajari asma dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Kita kan punya kajian setiap hari Selasa pagi jam 8 sampai jam 10 membahas fikih al-asmaul husna. Mengenal Allah melalui menelaah nama-nama dan sifat-sifatnya. Tak kenal maka tak sayang. Ada peribahasa dalam bahasa kita ya. Kalau semakin mengenal Allah, kita akan merasa semakin dekat. Karena mengenal Allah itu berdampak, memiliki efek yang besar kepada jiwa kita. Mengetahui bahwa Allah itu Al-Alim, ya, Al-Latif, Al-Khabir, artinya sama-sama dengan arti maha mengetahui. Termasuk mengetahui isi hati kita, isi pikiran kita, ya. Niat kita, maka meyakini sifat Allah Al-Alim ini akan mengakibatkan kita akan membersihkan hati kita. Tidak suudzon, tidak iri, tidak dengki, tidak benci kepada sesama manusia. Karena Allah tahu, Allah mengawasi setiap saat. Kalau beramal, Allah tahu apakah niat kita beramal itu ikhlas karena ingin memperoleh apa yang ada di sisi Allah atau ingin memperoleh apa yang ada di sisi manusia. Berupa pujiannya, pengakuannya, apresiasinya atau dibayar dan seterusnya. Allah tahu. Kalau tahu bahaya nih kalau saya ria, kalau saya tidak ikhlas. Maka berusaha untuk ikhlas. Nah, demikian juga nama-nama Allah yang lainnya. Mengenal Allah lebih dekat menunjukkan kita akan selalu ingat kepada Allah Azza wa Jalla. Itu yang pertama, kenali Allah ya. Kedua, banyak-banyaklah berdoa kepada Allah. Minta agarlah memberi hidayah kepada kita agar kita itu selalu ingat kepadanya. Baca tuh doa yang diajarkan oleh Rasul SAW kepada Mu'adz bin Jabal. Ya Mu'adz, wallahi inni uhibbuka, fala tada'anna fi duburi kulli salat taqul, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik.
Hai Mu'adz, demi Allah aku mencintaimu karena Allah. Maka jangan sekali-kali kamu tinggalkan doa seusai salat. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma ya Allah a'inni, bantu aku, tolong aku. Ala dzikrika, untuk berzikir kepadamu. Wa syukrika, bersyukur kepadamu. Wa husni ibadatika, dan untuk memperbagus ibadahku kepadamu. Minta bantuan. Karena apa? Karena hati kita ini dipegang oleh Allah, diatur oleh Allah. Inna quluba bani Adam baina usbu'aini min asabi'ir rahman yuqallibu kaifa yasha. Hati-hati Bani Adam itu berada di antara dua jari dari jari-jari Allah. Allah bolak-balikan itu hati sekehendaknya. Perbanyak doa. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Ya Allah, zat yang maha membolak-balikan hati, tetapkan hati saya di atas agamamu. Ya Allah yang suka merubah-rubah hati, tetapkan hati saya di atas ketaatan kepadamu. Jangan lupa memperbanyak berdoa agar Allah memberikan hidayah dan istiqamah di atas itu, di atas kebenaran. Itu yang kedua. Ketiga, sering-seringlah berkomunikasi dengan Allah. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk 3. Pertama, sesering mungkin baca Al-Quran. Membaca Al-Quran sama dengan berdialog dengan Allah. Bayangkan bahwa Allah sedang berbicara kepada kita dengan Al-Quran itu. Al-Quran itu kan ditujukan kepada kita. Berisi petunjuk, pencerahan, penjelasan, tuntunan ya, dan seterusnya. Sering-seringlah baca Al-Quranul Karim. Fahami maknanya. Maka selain kita mengenal syariatnya, kalamnya, ucapannya, Allah nanti akan menurunkan hidayah melalui bacaan Al-Quran itu kepada kita. Ini bentuk komunikasi yang pertama. Bentuk komunikasi yang kedua, berdoa, apapun berdoa. Bertobat, mengeluhkan seluruh permasalahan kita, mengakui kesalahan kita, minta ampunan atas dosa-dosa kita kepada Allah. Itu komunikasi kita dengan Allah. Berdoa. Ketiga, berzikir. Itu juga komunikasi kita dengan Allah Azza wa Jalla. Ya, demikian Pak. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Atas jawabannya, kami kembali mengundang antum semua untuk bertanya secara langsung melalui telepon di nomor 022 86862637. Sekali lagi, nomor telepon yang bisa dihubungi adalah nomor 022 86862637. Ada penelpon? Halo. Ya, silakan. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana Ibu? Saya Umu Rara di Jakarta. Silakan. Iya. Ini Ustaz, saya kan umurnya sudah masuk, kalau kata dokter menopause ya. Jadi kadang-kadang haid saya suka tidak teratur dan kadang lama. Bagaimanakah dengan hukumnya jika saya tetap melakukan ibadah setelah 7 hari, mungkin hari ke-8, tapi memang masih belum bersih gitu Ustaz. Apakah masih boleh dilakukan ibadah, apa tetap harus menunggu berapa hari sampai bersih sekali gitu Ustaz? Taib. Sudah Bu? Iya, itu aja Ustaz. Iya. Jazakallahu khair Ustaz. Iya, wa jazakillahu khaira. Umur Rara di Jakarta. Barakallahu fik. Iya, wanita yang mau memasuki masa menopause, semuanya mengalami hal seperti itu. Kadang-kadang lebih sering dan agak lama, kadang-kadang sebentar. Hanya 2-3 hari nanti sudah hilang lagi. Ya. Nah, tapi tidak lama kemudian, seminggu 2 minggu kemudian keluar lagi. Itu memang kondisi yang normal dialami oleh setiap wanita yang memasuki masa menopause, pra-menopause.
karena menurunnya hormon di dalam dirinya. Laki-laki juga mengalami apa yang disebut dengan andropause, mengalami penurunan hormon testosteronnya gitu, dan itu berdampak. Wanita juga begitu. Cuma laki-laki tidak berkaitan dengan ibadah sholat karena tidak haid dia. Tapi aspek lain lah yang kita tidak berwenang untuk menjelaskannya. Itu mah dokter. Nah sekarang berkaitan dengan aspek syar'i dari para wanita yang pra-menopause. Pertama, kenali masa akhir dari haid yang dialami oleh para wanita. Kalau wanita normal, masa akhir haid ditandai dengan apa? Dengan keluarnya lendir warna putih setelah sebelumnya secara berangsur-angsur warna darahnya itu memuda dari mulai coklat muda, coklat lebih muda, kuning, kemudian baru berakhir dengan keluarnya lendir warna putih. Itu tanda akhir dari haid seorang wanita. Sehingga apabila kadang-kadang wanita itu baru 4 hari atau 5 hari masih coklatnya agak tua, masuk ke 6 hari itu sudah tidak ada lagi darah yang keluar. Seharian tidak keluar. Banyak para wanita menyangka sudah selesai. Akhirnya mandi, akhirnya sholat, berhubungan dengan suaminya. Besoknya keluar lagi. Warnanya masih coklat, mungkin agak muda, gitu ya. Nah itu sebenarnya sehari ketika dia nggak keluar darah itu masih masa haid, cuma nggak keluar. Apalagi warna terakhir dari darahnya itu coklatnya masih tua atau mungkin agak muda gitu, tapi belum muda banget, belum kuning, berarti belum selesai itu. Jangan dulu sholat, jangan dulu mandi, jangan dulu saum kalau itu Ramadan. Biarkan masih besok lusa keluar lagi. Walaupun seharian itu nggak keluar, itu masih masa haid. Cuma nggak keluar, masih masa haid, cuma darah haidnya nggak keluar. Nanti setelah umpamanya menguning, kuningnya tipis, kemudian diakhiri dengan keluarnya lendir putih, maka itu sudah selesai, silakan mandi, silakan sholat. Nah, kalau umpamanya pada wanita yang memasuki masa menopause, ya, seperti itu juga. Jadi umpamanya 3 hari, ya, sedikit, hari keempat tidak keluar, tapi terakhir darah yang keluar itu masih coklat, belum menguning, tipis belum. Maka walaupun besok harinya sehari 2 hari tidak keluar, maka itu masih masa haid. Mungkin nanti hari ketiga keluar lagi. Jadi darah kotornya itu masih tertahan, belum keluar, ya. Karena mungkin memang karena memasuki masa menopause, darah haidnya sedikit. Tersangkut-sangkut, belum keluar. Tapi nanti akan keluar. Jadi kalau belum keluar lendir warna putih atau warna terakhir dari darah haidnya itu belum kuning, ya, coklat muda dan kuning, apalagi belum keluar lendir putih, maka dianggap masih masa haid dan jangan dahulu sholat, ya. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir, ya. Nah, ini masih berkaitan dengan menopause. Ustaz, ada pertanyaan dari Ummahat di Aceh. Apakah wanita yang sudah menopause itu boleh keluar rumah sendiri dan melakukan safar katanya? Tidak boleh. Wanita walaupun sudah tua gitu ya, safar sendirian tanpa mahram tidak boleh. Karena terkena dengan keumuman hadis la tusafil mar'atu illa ma'adhi mahramin. Janganlah seorang wanita melakukan safar sendirian kecuali dengan mahramnya. Yang dibolehkan, ya, bagi wanita bukan menopause, tapi karena menopause itu masih ada syahwat kepada laki-laki. Menopause tidak berarti sudah tidak punya syahwat, tidak. Menopause tidak berarti tidak bisa lagi melakukan hubungan suami istri, tidak, ya.
Masih wanita yang sudah menopause, sudah haid, sudah berhenti haid, tidak haid, masih bisa melakukan hubungan suami istri. Tapi mungkin tidak akan bisa hamil lagi. Tapi wanita yang sudah tidak memiliki syahwat karena ajuz, karena tua, ya, itu boleh membuka cadarnya. Allah menyatakan dalam surah An-Nur ayat 60, wal qawaidu minan nisa'i allati la yarjuna nikahan falaisa alaihinna junahun ayyad'a thiyabahunna bi ghairi mutabarijatin bizinah. Dan wanita-wanita yang sudah tua, wal qawaidu minan nisa allati la yarjuna nikahan, yang tidak berharap nikah lagi, tidak punya syahwat lagi kepada laki-laki, maka falaisa alaihinna junahun ayyad'a thiyabahunna, tidak apa-apa bagi mereka untuk menanggalkan pakaian mereka. Pakaian yang dimaksud di sini adalah jilbab, penutup wajah, cadar. Maka wanita-wanita yang ketika mudanya bercadar tapi kemudian karena memasuki masa di mana dia sudah tidak lagi memiliki syahwat terhadap laki-laki, boleh membuka cadarnya. Boleh lagi terlihat wajahnya, ya. Tapi bi ghairi mutabarrijatin bizinah, tanpa bertabarruj dengan perhiasannya. Itu yang berlaku bagi wanita yang sudah tua seperti itu. Adapun kalau safar, apalagi sudah tua, ya nggak boleh sendiri. Kalau ada apa-apa, siapa yang membantu? Siapa yang menghandle? Kalau umpah pingsan di jalan, kalau sakit di jalan, kalau harus dipangku, digotong, nggak ada mahramnya siapa? Ya, lebih beresiko gitu ya. Adapun wanita-wanita yang sudah menopause tapi masih memiliki syahwat terhadap laki-laki, maka tetap dia harus menutup wajahnya. Dia harus menutup auratnya. Dia harus tetap mengenakan jilbabnya, dan apalagi tidak boleh bersafar sendirian tanpa mahram. Ya, cukup ya sampai di sini. Insyaallah kita akan lanjut pada bulan yang akan datang, hari Selasa Kamis ketiga, melanjutkan kajian ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.